Kalau mau liputan sok aja tapi jangan minta uang. Ih, gitu kan. Saya bilang, Bu, demi Allah ya, saya emang nggak akan minta apapun. Saya modal cuma pengen liputan, saya bilang. Ya, selamat berjumpa lagi di podcast Voice of Raw. Pada sesi kali ini kita kedatangan tamu dari Pewarta Foto Indonesia, Kang Raisan, Ketua PFI Bandung. Hatur nuhun Kang sudah mau menyempatkan main ke tempat kita gitu. Sami-sami Kang dia. Kang, perkenalkan diri Kang. Kang Raisan itu awal mula terjun di dunia foto jurnalistik itu kayak apa sih? Saya kenalan dulu kali ya. Iya, sama kenalan. Saya Raisan Alfarisi, pewarta foto dari kantor berita Antara, Kang. Ya. Saya terjun di dunia fotografi jurnalistik itu di tahun 2013. Ya. Jadi awalnya malah saya itu ngelamar di Koran Republika itu sebagai wartawan tulis. Oh, wartawan tulis. Terus karena bawa tas besar, isinya kamera, yang wawancara nanya, itu tas bawa apa? Bawa kamera, saya bilang. Ya udah jadi pewarta foto aja katanya. Kirimin aja portofolio ke saya, katanya gitu. Portofolio itu apa Pak? Saya nggak tahu gitu. Karena basic saya waktu pas kuliah itu saya kuliah manajemen Kang. Saya kuliah manajemen, dikasih kamera pertama tahun 2008 sama bapak saya. Cuma sekedar motret aja gitu, terus kemana-mana bawa kamera. Nah akhirnya di Republika keterima jadi seorang pewarta foto, terus dilempar ke Jakarta. Padahal waktu itu saya di Bandung udah keterima di Bank BNI, di Mandiri gitu ya. Karena lulusan manajemen, tapi pengen di luar ya udahlah. Saya ke Jakarta 2013 bulan November kalau nggak salah. Di Jakarta saya ditempa suruh motret. Saya nggak tahu fotografi jurnalistik seperti apa gitu. Sampai akhirnya ngerti. Terus sampai 2017 saya di Jakarta, resign di Jakarta, terus balik ke Bandung. Saya nggak langsung jadi pewarta foto di Antara Kang, tapi jadi dulu sebagai seorang marketing di balik lagi ke Habitat. Seorang marketing di pada kebersihan tahun 2017. Terus saya Desember dipanggil sama Korda waktu itu Agung Rajasa. Lu mau di Antara nggak? Portofolio kirim, ya udah. Akhirnya dari 2017 sampai sekarang saya di Antara. Ya Kang, kalau Akangnya termasuk gemblengan kerasnya pewarta ibu kota. Bisa ceritakan nggak Kang? Kerasnya gemblengan, kan beda banget lah orang Bandung sama orang Jakarta gemblengannya jurnalis. Gimana Kang? Jadi saya sempat kengeriannya gimana? Ngeri banget kan asli. Saya sempat pernah satu hari lagi hujan, nangis Kang, bener-bener nangis pengen pulang gitu. Karena presan dari atasan tuh aduh gila banget. Lu di mana? Di Priuk Bang, geser ke Bintaro. Ada ini, waduh ujung ke ujung. Oke, akhirnya udah di jalanan kayak begitu ya. 2013 Maps belum bagus Kang. Niat mau ke Bintaro, nyasar ke bandara. Ya, maksudnya gemblengannya memang luar biasa gitu. Kerasa banget ketika saya pulang ke Bandung itu, saya ngerasa mental lebih terlatih gitu. Ya pernah sehari di Jakarta liputan sampai 10 liputan. Terus di gemblengnya tuh saya memang harus bisa semua genre fotografi, dari food fotografi, fashion fotografi, sport apalagi gitu kan. Cuma yang ngebedain Republika waktu itu saya harus bisa motret Islami gitu. Jadi isu-isu agama gitu kan, kayak yang orang nggak foto harus saya foto. Tapi intinya saya dapat pelajaran banyak banget di Jakarta sebagai seorang pewarta foto gitu. Bisa struggle setahun aja udah syukur banget. Dulu orang Bandung jarang banget Kang. Paling Lucky Francisca, Kompas Ajis Indra, Dani Permana Dani Permana, Tribun. Terus siapa lagi ya? Dikit lah pokoknya. Jadi dia pun udah di atas kan ya. Lucky udah jadi editor, terus Ajis sudah editor. Saya di lapangan, jadi nggak ada yang ngerangkul. Kalau anak-anak Bandung di Jakarta sekarang enak banget. Ada, kalau sekarang mereka bilang Sunda Empire lah. Gitu. Ya jadi gitu lah. Nongkrongnya di warung Indomie Sunda kan? Di HI. Si Acil. Ya pantesan ya wartawan Bandung pada betah di Bandung ya. Iya benar, karena beda banget kan kulturnya. Saya di Jakarta bisa 3, 4, 5 liputan, di Bandung cuma 1, 2. Terus enak lah gitu. Ritmenya nggak terlalu tinggi, tapi satu hari pernah sih ritmenya yang tinggi banget. Cuma yang jadi kendala di Bandung itu jarak tempuh aja Kang.
Jarak tempuh saya bisa kadang liputan 90 kilo, pulang pergi berarti 180 ya. Kadang 30, 60 ya itu udah jadi makanan sebulan sekali lah ada. Ya, tiap kota punya karakteristik sendiri dan Betul. tantangannya tersendiri lah ya. Betul. Nggak ada kota yang paling mudah yang mana gitu. Iya, cuma Sama-sama dibanding aja. Jakarta mending banyak. Santai Santai banget, enak banget. Ya itu tadi ya, sama multi desk ya gitu kan. Ya. Jadi emang harus bisa menguasai Betul, semua. betul. Jadi kan ini desk ini gitu, desk Ya, ini desk ini benar, enggak. benar. Kebayang sih. Kebayang. Panas lagi kan. Panas banget. Terlebih ini Kang, kalau di Jakarta kan ada desa tuh hukum nasional, Lifestyle ya, ekonomi. lifestyle, ekonomi. Nah itu harus bisa semua. Saya terakhir di Jakarta itu megang hukum. Waktu itu zamannya Setia Novanto kalau nggak salah, Iya. yang di KPK ya. Iya. Nah itu gila. Maksudnya selain kamera, fisik juga harus prima kan, karena kita tuh bisa standby kalau di KPK dari pagi sampai kadang subuh lagi gitu. Iya, iya. Wah gila lah. Iya, iya. Gitu. Jadi harus Ya, fit kuat, bener gitu. tahan fisik dan mental Iya, lah gitu, bener. full gitu kan. Iya, apalagi anak-anak yang lagi di ospek gitu sama editornya. Kejam-kejam ya editor ibu kota tuh. Foto lu gimana, jelek aja belum. Wah. Langsung mentalnya langsung Iya, down ya. langsung kena. Ya, gini sekarang ini Kang, jelasin tentang PFI. PFI ya. PFI itu apa ya? Pewarta Foto Indonesia ya kan? Iya. Itu apa sih Kang? Jadi Pewarta Foto Indonesia itu pusatnya di Jakarta. Dia organisasi profesi yang berbadan hukum. Di bawahnya Dewan Pers. Jadi kita tuh udah sejajar sama PWI, AJI, IJTI gitu. Nah, dia di setiap kota ada, samalah PWI juga setiap kota ada. IJTI juga ada, PFI juga ada. Nah, kebetulan di Bandung itu baru dideklarasikan itu tahun 2015 bulan Juli tanggal 6 kalau nggak salah. Di Bandung tuh waktu pas adanya konferensi Asia Afrika. Jadi setelah konferensi Asia Afrika, si PFI dibentuklah di Bandung. Dan pertama kali PFI Bandung terbentuk itu langsung dikasih tugas yang berat lumayan, yaitu Anugerah Pewarta Foto Indonesia di Bandung waktu itu tahun 2015 ya. Yang di Nah, jadi organisasi yang menaungi pewarta foto di berbagai media di Bandung, khusus pewarta foto Kang? khusus pewarta foto, Khusus yang freelance maupun di media mainstream. Oh iya. Oh itu maksudnya harus dia sebagai wartawan yang punya kantor berita ataupun stranger juga bisa? Stringer bisa. Bisa? Jadi yang penting dia dalam 1 tahun ada persyaratannya itu, kalau nggak salah saya lupa, dimuat fotonya itu di dua foto di media aja, media luar, media dalam negeri nggak apa-apa. Oh, gitu. Nah persyaratannya memang harus di media, mau itu dia organik atau mau stringer gitu. Iya. Itu sebenarnya apa sih Kang tujuan dibentuknya pewarta foto? Kalau nggak salah pewarta foto kan dia memang didirikan setelah reformasi ya. Betul, 98 ya, 99 lah gitu, setelah reformasi gitu kan. Sebenarnya apa sih tujuan? Kenapa sih para pewarta foto itu harus punya organisasi sendiri gitu? Sebenarnya kalau yang saya lihat, saya sebenarnya nggak tahu nih founding father kita itu dulu kenapa sih gitu bikin PFI. Saya sebenarnya nggak begitu tahu. Cuma pernah beberapa kali ngobrol sama teman-teman di senior di Jakarta. Biar kita tuh kuat Kang, maksudnya harus ada yang mewadahi gitu ya. Ketika kita ada masalah soal hak cipta atau berurusan dengan hukum, kan banyak banget ya. Kekerasan terhadap wartawan. Nah, itu kita ada asosiasi ada wadahnya. Ya. Ada asosiasinya kayak PWI ya, IJTI lah. Sama pun AJI gitu. Jadi sebenarnya lebih ke self defense mungkin ya. Atau bukan self defense tapi lebih ke profesi defense kali ya. Biar kita kuat gitu dan diakui sebagai organisasi yang berbadan hukum lah dan yang sah gitu. Dan punya posisi tawar lah gitu. Betul. Ya mungkin kalau kasus-kasus yang saya pernah melihat beberapa kasus yang emang diadvokasi PFI tentang kekerasan di beberapa kota gitu. Ya itu bagus gitu. Kenapa harus? Ya karena rentan ya posisi-posisi yang benar. di lapangan itu kekerasan terhadap wartawan itu rentan banget gitu. Rentan banget kan. Dan butuh satu organisasi yang emang menuangi pewarta foto kan gitu kan. Nah sebenarnya kan kalau ngomong tentang hukum itu kan enak sebenarnya. Sebenarnya kan yang ini kabar-kabar burung gitu kan ketika bermasalah dengan media tersebut gitu kan jadi
jadi dilematis kan jadinya gitu. Itu sebenarnya peran PFI itu sampai segimana sih Kang itu menyangkut sengketa antara pewarta foto dengan medianya. Dengan medianya sendiri ya. Iya. Kan dilematis kan. Iya. Sebenarnya sih kita hanya sebatas kayak apa ya? Kayak waktu itu pusat itu pernah mengeluarkan kayak surat apa ya Dan ya namanya? Surat teguran atau surat apa? Somasi. Edaran gitu ya. Ke beberapa media yang memang dia tuh tidak menggaji wartawannya gitu, wartawan fotonya terutama gitu. Jadi mungkin fungsi PFI sendiri lebih ke penguatan ke setiap anggotanya gitu. Jadi kita bisa memediasi, bisa memberikan suara gitu bahwa lu teh harusnya gini loh ke karyawan gitu. Jadi sebenarnya lebih ke apa ya, mediator kali ya, bukan ya? Lebih ke advokasi sebenarnya. Advokasi ya. Mendorong keputusan kebijakan ya, kan ya. Gitu. Ada posisi tawar lah. Posisi tawar, ada benar. posisi kekuatan lain lah gitu, daripada personal gitu betul, kan. Betul. Ya itu. Jadi emang nah ini kan kalau sekarang kan ngomong tentang isu yang paling panas ini sekarang yang lagi bergulir gitu kan. Isu tentang sertifikasi gitu. Iya. Gimana itu menurut, perlukah seorang pewarta foto disertifikasi? Karena PFI sekarang beberapa minggu yang lalu sudah melakukan sertifikasi di Surabaya. Itu gimana Kang? Sebetulnya sih dibilang perlu Kang. Yeah. Menurut saya pribadi sebagai organisasi PFI perlu, karena selain mengasah pengetahuan lagi, juga buat apa ya? Ibaratkan kita tuh benar-benar menguasai gitu. Selain teknis, tapi menguasai juga tentang etika. Karena kan pas sertifikasi itu diajarin soal etika, ada soal etika, soal profesi seperti apa. Teknis mah nggak usah dibahas lah gitu ya kan. Tapi lebih ke SOP etika lah ya, etika jurnalistik kali ya. Menurut saya sih penting banget Kang. Nah, memang PFI Bandung berencana akan mengadakan sertifikasi untuk seluruh pewarta foto di Bandung. Siapapun itu, mau ya nggak harus pewarta foto sih, fotografer lah gitu yang ingin mengetahui. Insya Allah bakal kita fasilitasi mungkin di awal tahun depan, karena butuh waktu dan butuh duit. Iya. Butuh duit. Saya pengen semua semua peserta sertifikasi nanti gratis gitu. Jadi nggak harus dibebani untuk sertifikasi gitu. Ya. Biaya. Ya ini balik lagi ke tadi tentang sengketa tentang gaji gitu, gaji pewarta foto. Sudah layakkah gaji pewarta foto saat ini? Nah ini relatif deh. Rata-rata aja. Tergantung media aja. Iya. Maksudnya ada yang udah ada standar atau emang masih kayak gimana sih kondisinya teh gitu? Apa ya? Saya sebenarnya nggak begitu paham ya Kang. Karena kadang ya beberapa teman yang saya tanyain gaji tuh nggak mau nyebutin ya. Karena ya termasuk saya pun, kalau saya sih fair-fair aja ya. Iya. Orang bisa melihat gaji saya lewat foto saya yang tampil di Antara. Iya. Karena saya stringer, PKWT nih. PKWT itu ya Bang? Pegawai kontrak dengan waktu tertentu. 1 tahun saya tiap tahun pembaruan kontrak karena di BUMN kan. Ya. Antara BUMN terus memang menurut saya pribadi, tapi keluhan teman-teman juga sih. Masih ada wartawan foto itu yang gajinya itu 1,8 masih ada. Sebulan. Iya. Nah menurut saya itu menurut saya pribadi sih itu nggak layak ya Kang, karena apalagi jamnya juga jam kerjanya juga ada tentu kan. Nggak tentu. Terus kadang daya tempuh gitu. Nah makanya sebenarnya saya ngakalinya karena pengurusan PFI Bandung itu baru ya. Kita belum sampai ke advokasi, kita belum sampai ke belum sampai ke program kerja, karena kita baru raker tanggal 3 dan 4 September nanti. Tapi bakal kita bahas, bakal kita jadikan program soal tadi kesejahteraan anggota gitu. Iya, ya itu kan fungsinya organisasi itu gitu kan. Gitu. Betul. Yang penting anggota bahagia, aman dan sejahtera gitu. Ya kan? Bahagia lah. Jadi kan kayak saya ikut satu organisasi, pasti apa sih untungnya buat saya? Betul. Gitu kan? Harus ada menawarkan itu kan organisasi. Dan ya bagus gitu ketika ada profesi-profesi spesifik yang itu yang sudah punya wadah lah gitu kan. Karena ya namanya profesi ya perlu gitu kan. Betul. Perlu adanya satu bisa mengatur tata kelola antaranya kan gitu. Tata kelola secara keseluruhan, siapa yang mau dimintain pendapat gitu. Kalau nggak ada organisasi yang berbadan hukum gitu. Benar. Nah, kesadaran teman-teman itu untuk berbadan, kan kadang-kadang yang fotografer teh
cuma sekedar motret. Nanaonan sih kieu mah lieur gitu kan. Nah, itu tapi kan dampak kedepannya kan lebih Iya, itu kan gitu kan. Iya, benar. Gitu. Nah, ini Kang, kalau program-program lain gitu selain untuk anggota PFI itu punya program-program apa aja sih? Ya terutama PFI Bandung lah. PFI Bandung ya. Kalau PFI Bandung kita banyak sih sebenarnya program yang bakal kita jalanin ya Kang selama 3 tahun ke depan. Ya. Sebenarnya ini belum disahkan di Raker, tapi saya bukan kasih sih. Ya saya jabarin aja di sini gitu Iya, ya, iya. karena ya sama aja mau sekarang mau nanti gitu. Jadi sebenarnya kita tuh fokusnya ke edukasi Kang. Yang pertama yang udah bergulir pertama kali kemarin tuh di UIN. Kita ngasih visit to kampus lah. Jadi sebenarnya saya pikir pribadi nih teman-teman kampus itu mestinya punya satu dosen yang memang dia praktis sih. Yang memang dia di lapangan gitu. Karena yang terjadi di lapangan sama di bangku kuliah tuh beda banget gitu. Yang saya rasain selama hampir 10 tahun menjadi pewarta foto, motret jurnalistik tuh yang penting lu motret ke jalan deh gitu ya kan. Nggak motret mah nggak akan bisa. Maksudnya memang saya pikir harus praktis yang masuk. Nah, PFI mencoba mencari celah gitu untuk masuk ke setiap kampus yang ada di Jawa Barat, Kang. Jadi anggota kita pun nggak ada di Bandung. Jadi meskipun namanya PFI Bandung, tapi anggota kita ada di Tasikmalaya, di Cirebon, di Indramayu, di Karawang, di Subang. Nah nanti ya jadi intinya kita pengen masuk ke setiap kampus di Jawa Barat lah. Dari mulai kemarin UIN, nanti masuk ke Garut. Jadi ngeliling gitu, Garut, Tasik, Ciamis, ke atasnya lagi Majalengka gitu, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Subang, masuk ke bawah ke Sukabumi, Cianjur, balik lagi Bandung. Nah tujuannya yaitu kita mengedukasi sama pengen mempercepat, membuat regenerasi yang aware sama jurnalistik gitu, foto jurnalistik ya. Saya sama Abdan itu di bidangnya jauh banget, regenerasinya jauh banget lah. Berapa tahun ya? Kamu masuk berapa? 6 tahun tuh baru ada lagi tuh. Iya ya. Jadi Ya, maksudnya jauh banget Kang. Jadi beda ya maksudnya kalau sama ya kalau yang hobi kan maksudnya tiap hari tiap bulan bisa nambah. Tapi kan banyak kampus jurnalistik kan. Nah itu maksudnya hampir setiap kampus ada jurusan jurnalistik. betul. Kita milih lah maksudnya yang paling possible buat kita Gitu, masuk. iya. Nah yang jadi masalah saya tanya tuh mereka tuh nggak ada lahan pekerjaan, nggak ada lowongan gitu. Jadi mereka beralih ke broadcasting atau writing ya. Kayak ada teman-teman di kampus UIN yang saya kenal jadinya tulis. Di antara ada jadi tulis. Padahal basicnya foto. Jadi intinya sih pengen ini kemana nih gitu regenerasi pewarta foto, masa yang nggak ada lah gitu yang regenerasi gitu. Ya, nah ini balik lagi ke regenerasi dan tantangan ke depan gini. Kan sekarang mungkin perannya udah hampir seimbang nih. Setiap liputan harus ada video gitu kan. Rata-rata kan gitu di tiap media gitu kan. Berarti kan porsi fotonya itu sedikit dibagi lah dengan video kan gitu. Kan mungkin kebutuhannya sekarang kebutuhan untuk sosmed sih. Sosmed dan koran online ya gitu atau media-media online ya yang fisik YouTube, mah nggak udah jarang lah gitu kan. Gimana sih menyikapi fenomena itu gitu, dan gimana sih gitu pewarta foto menyikapin fenomena sekarang ini, fenomena foto jurnalis sekarang itu kayak gimana sih? Itu Kang yang kemarin kita jadi bahasan, sebenarnya jadi bahasan kita di PFI Bandung sama beberapa pewarta foto yang lain lah. Jadi sebenarnya sekarang tuh kita tuh dihadapkan sama transisi ya. Dari DSLR ke pocket lah bisa dibilang gitu ya. Jadi banyak teman-teman juga yang sekarang motor udah pakai pocket. Ya nggak masalah sih itu alat ya. Cuma kadang ada beberapa kantor yang minta, kadang yang saya unik sih menurut saya harus live. Live sosmed, jadi dia mau sampai live sambil bikin video ya menurut saya nggak masalah sih selama dia tidak mengganggu tugas pokok kita yaitu motret gitu. Ya itu mau video pun pakai HP kok gitu. Cuma yang jadi masalah itu gini Kang, kita itu udah kalah satu langkah sama netizen. Citizen journalism. Citizen journalism. Benar. Jadi contoh kasus itu lebih update mereka ya. Bener, lebih update dan udah nggak ada batasan aja. Kalah sama Lambe Turah ya. Gitu. Wah, jangan ya Lambe Turah itu gosip lah ya. Tapi kayak info-info gitu kan, info KBB, info apalah segala macam. Kayak yang itu kita pernah sangat bobol tuh sampai pusat nanya gitu kan.
lu nggak dapat foto Tangkuban Perahu meledak, ya gimana kita nggak tahu, nggak ada yang bisa besok Tangkuban Perahu meledak gitu. Ini kan Standby kan gitu. standby langsung kan. Ini kan enggak, maksudnya orang-orang lihat di sosmed sebegitu hebat ya memang. Ya kita sampai mikir anjir ini kalau kita ada di sini keren banget nih gambar gitu ya kan. Maksudnya ya itu hoki-hokian lah, tapi nggak ada satupun teman-teman yang dapat foto itu. Ya. Teman-teman pewarta foto ya. Ya. Jurnalis citizen jurnalis banyak banget. Pasti. Dia kan ditanyain ini dapat. Ya itu kapan kita kan nggak setiap Jauh kok Bandung. Jauh Tangkuban banget. Perahu. Akhirnya ditugasin malam-malam pantau aja abunya. Jadi kan ngakalinya abunya atau enggak dampaknya lah gitu Nah, kan. gitu. Akhirnya ya ditugasin lah ke sana terus cuma moto pergerakan seismografnya itu Iya, gitu. iya, iya. Terus besoknya sana lagi pagi-pagi udah pulang pulang malam kan, Ya, paginya gitu, pantau lagi ada Menteri ASDM dulu siapa Jonan menterinya. Iya, iya. Jadi ya kita udah kalah banget sama netizen, tapi kita punya satu peran yang penting buat pembaca itu yaitu trustnya beda. Gimana itu trust? Kita up to date ya, apalagi foto ya. Iya, iya. Kalau wartawan tulis mungkin bisa telepon ya, Ya, ya. dari rumah apa gimana. Kalau kita kan nggak bisa. Maksudnya kita bisa menjadi rujukan lah buat teman-teman ya masyarakat gitu. Iya, iya. Sebagai rujukan dari berita foto yang update gitu. Update. Tapi kan ngomong tentang ini balik lagi ya ke nyambungin tadi kan ya, ngomong tentang hoak lah gitu. Hoak itu kan mungkin juga ada juga kan oknum-oknum dari media-media yang kredibel juga melakukan hoak kan gitu. Jadi sebenarnya kan kalau menurut Kang Raihan tuh tingkat trust masyarakat terhadap media-media mainstream tuh kayak gimana sih? Sekarang nih. Yang saya lihat di sosmed sih kalau dari komentar-komentar. Iya. Tergantung kontennya apa nih. Iya, iya. Ya kan? Kayak gimana? Kalau kontennya yang sensitif memang banyak ya kayak ya beberapa media lah. Saya nggak usah sebutin ya. Ya, Kayak jangan memang ntar kita digeruduk lah, disomasi lagi ntar berat gitu. ya memang apa ya, memang kadang itu sih bukan perusahaan medianya menurut saya, tapi Ya. lebih ke individunya. Iya. Tetap clickbait kan gitu Pasti kan, yang pengen wow gitu kan, bla 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 gitu. Ya menurut saya sih netizen atau pembaca sekarang masih masih bisa memilah gitu, mana Udah yang benar cerdas mana lah yang gitu enggak. kan. Iya betul. Cerdas. Mereka bisa komentar sendiri kok bahwa ini enggak hoax gitu kan. Nanti jadi fungsinya itu kan nanti misalkan berita yang ini hoax nih, ada verifikasi ada klarifikasi Ya, bahwa ini tuh ternyata begini. Oh, iya, Nah iya. itu sebenarnya tugas kita seorang pewarta foto kalau itu berhubungan dengan gambar gitu. Kayak apa ya? Yang pernah terjadi apa ya Dan? Yang pernah kita COVID lah gitu ya, Kang. Foto saya sama foto Abdan itu disangkanya hoax gitu, pernah di akunnya PR karena antara kantor berita jadi dia bisa diambil ya di langganan karena PR langganan, terus diupload lah di Instagram sama Instagram PR. Banyak netizen yang ini hoax, lebay banget media bla 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 bla. Saya gatel Kang, maksudnya akhirnya beberapa komen yang nggak enak saya balesin. Counter, ayo ikut liputan bareng gitu. Jadi fotonya foto biasa, maksudnya foto petugas pemakaman. Foto petugas pemakaman lagi capek. Lagi capek, memang benar-benar capek karena hari itu dia bisa memakamkan sampai 23 jenazah satu hari itu. Ya sore kita ke sana udah capek lah. Jadi kita lagi fokus motret yang penguburan, pemakaman, tiba-tiba saya lagi ngadep ke belakang, wih bagus nih, fotoin gitu. Jadi inilah perbincangan banyak karena disangkanya hoax atau enggak nakut-nakutin. Enggak, memang kenyataan kayak gitu ya kan. Jadi sebenarnya ya soal COVID ya yang kemarin kita terjun langsung gitu ya, kita ngerasain langsung kayak gitu. Dan kita pun di lapangan pakai APD juga. Saya kalau nggak pakai APD Kang disuruh libur seminggu. Ya. Ya SOP pun nggak sembarangan, kantor nugasin tuh gitu. Ya. Dan mungkin gitu lah. Yang kontroversial kan foto COVID juga yang kemarin ya, yang sempat jadi viral dan benar. Ya emang kondisinya waktu itu ya sudah emang banyak juga kan berita-berita yang emang simpang siur gitu kan. Fotonya Joshua ya? Joshua oh, iya. gitu kan.
Sekarang mungkin jadi netizen itu kan bisa jadi kayak kontrol ya, Iya, kontrol benar. sosial Kontrol yang, sosial. yang paling jujur kali ya. Iya, iya. Kalau ini ya itu gitu kan. Nah. Jadi emang ya sekarang yang tantangannya adalah gimana media-media mainstream gitu kan bisa jadi kredibel dan lebih dipercaya gitu. Betul. Daripada media-media yang lain gitu Betul, kan. Kang. Kalau media-media lain kan juga kita juga susah juga gitu, maksudnya harus percaya itu kayak gimana, harus ke siapa lagi ketika Iya. media mainstream udah tidak dipercaya lagi gitu kan kayak jadi ambruk, salah satu pilar demokrasi kan jadi ambruk gitu Iya, kan benar, ketika benar. media atau pers sudah tidak dipercaya publik gitu Masyarakat, kan ya. ya, gitu. Itu jadi konsen utama nggak sih di para pewarta foto tentang itu sih kan? Itu juga konsen kita, Kang. Makanya banyak program kita itu yang pengen masuk ke ke sekolah. Termasuk ya kalau kampus kita juga kan ngobrolin soal itu ya, ke sekolah, ke instansi gitu. Kita tuh pengen bukan mengedukasi sih, tapi pengen ngasih tahu ke mereka bahwa kerja kita tuh gini gitu. Nah, itu mungkin salah satu program kita yaitu ya, program kerjanya masuk ke berbagai lapisan masyarakat. Yang nanti endingnya kalau soal pameran, soal festival segala macam itu mah nantilah ya. Cuma ya tetap Bang, kita tuh punya PR yang berat tuh yaitu bagaimana kita bisa dipercaya masyarakat gitu. Bahwa kita tuh benar memberitakan, mengabarkan dan yang ngasih tahu lah gitu. Outputnya kita tuh seperti apa dan punya tanggung jawab besar kan. Betul kan bisa mempengaruhi banyak orang kan. Benar. Ya ini Kang, kalau zaman sekarang tuh masih ada nggak wartawan bodrek? Ya itu Kang, banyak banget. Masih banyak. Gimana modusnya sekarang itu kayak gimana sih? Ya modusnya sama lah, ngeberitain jelekin di sekolah. Banyaknya sih di sekolah. Gitu. Di sekolah, instansi Polri, TNI itu banyak banget. Jadi saya nggak tahu sampai ada lihat absen gitu ya, kalau saya diundang sama beberapa instansi ada yang Kompas, S-nya double, Kompas gitu. Serius sampai ada suara Antara, anjir sini apaan? Sampai mirip logonya kayak Antara. Tapi suara Antara, anjir apaan nih? Jadi modusnya gitu Bang, mengatasnamakan media, terus akhirnya dia meminta uang gitu. Sampai sebenarnya saya pernah, bukan sakit hati sih, cuma profesi saya kok gini banget gitu waktu itu saya pernah motret di SMA 1 Rancaekek. Saya izin ke gurunya, otomatis kan saya pengen izin ya. Bu, saya izin motret pertama kali sekolah di SMA. Terus dia kabur Kang. Takut gitu. Anjir, apaan nih saya bilang gitu kan. Sampai takut gitu. Emang saya kejar tuh orangnya. Bu, kenapa ibu lari lihat saya? Enggak lari segala macam. Terus akhirnya ya kalau mau liputan sok aja tapi jangan minta uang. Ih, gitu kan saya bilang. Bu, demi Allah ya, saya emang gak akan minta apapun sama sekolah gitu. Saya modal cuma pengen liputan, saya bilang. Terus sampai saya bilang, sampai kesel gitu ya. Saya bilang, saya duit gaji ada Bu. Sampai kesel gitu kan. Kok lihatnya gitu banget gitu ya. Aduh. Ya, jadi apa ya modusnya begitu. Saya sampai bilang, jangan samain semua wartawan sama, gak sama. Dan itu bukan pengalaman pertama saya Kang. Di Tasik dulu ketika saya mau liputan apalah lupa, ada sekolah ambruk gitu ya. Saya niatnya pengen dibenerin lah gitu kan, itu sekolah saya liput gitu. Saya beritain terus outputnya pengen ini jadi bener gitu. Malah lari kepala sekolahnya, Kang punten. Tong diberitakeun abi teu gaduhan. Pak, saya langsung ya gitulah. Saya bilang enggak, saya tujuannya bukan itu gitu. Jadi ya mereka itu yang mencoreng profesi kita gitu. Bukannya kita so suci, enggak, cuma kita nggak sampai hati gitu, sampai nggak sampai begitu Kang kita nggak meres lah ya. Nggak meres gitu. Itu mah udah meres, itu mah tujuannya meres. Itu mah memang iya. Ya saya saksiin sama mertua saya di Bogor, itu dia kepala sekolah di SMK. Tiap sebulan sekali ada satu wartawan yang mengatasnamakan wartawan ya, oknum lah. Ngasih tabloid gitu, sekolahnya terduga korupsi segala macam bla bla bla. Ngasih tabloid ke bapak mertua terus minta duit intinya. Ya telepon ke saya, ini ada wartawan, nggak usah dikasih ngapain gitu, lembaganya dari mana gitu kan, ya ini dari ini, nggak usah bilang udah. Terus istri saya pun kan, istri saya wartawan juga, editor di Ayo Bandung, jadi sama istri saya dibilang udah nggak usah ngapain.
bilangin aja anaknya juga wartawan gitu. Ya akhirnya ya udah setelah itu nggak pernah. Ya itu. Ya gitulah Kang. Ya, rumit. Ya, selain hoak ya stigma buruk itu ya PR banget ya. PR banget. Susah bersihinnya kan ya. Iya, karena udah kayaknya udah menahun ya. Udah melekat sih sebenarnya, banyaknya ormas ya. Ormas. Banyaknya sih di pelosok. Oh iya di daerah-daerah ya, yang jarang terekspos oleh gitu ya. Kayak kemarin saya ke Cianjur nih. Dia welcome ke saya karena dia percaya bahwa saya wartawan benar. Kayak dikasih penginapan segala macam, sampai dia bilang sampai kepala desa itu bilang ke warga-warganya, ke RW, ke RT itu, ini mau wartawan benar, bukan kayak yang kemarin-kemarin. Jadi adalah salah satu ormas yang memang tiap bulan tuh minta ke sekolah, ke kepala desa, bahkan minta dana desa tuh mereka itu atas nama wartawan. Dan ya saya bikin sedih aja gitu, profesi saya begini. Tapi ya yang membuat saya kuat, saya masih punya pendirian gitu ya, bahwa kita benar gitu, nggak kayak mereka. Itulah. Gitu. Penting nggak idealis itu sebagai seorang? Penting Bang, penting banget. Idealismenya gimana sih? Melihat idealisme seorang pewarta foto aja gitu. Dari etos kerja aja sih bisa dilihat ya. Maksudnya dari lu kerja gimana sih gitu, dari seorang pewarta foto gimana sih kerjanya, ya kayak gini loh kerjanya gitu, bukan kayak gitu ya. Sebenarnya idealismenya banyak ya. Ada kalau di kita itu yang saya lihat nih Kang, idealisme dari foto lu gimana gitu, kerja lu gimana, sama bagaimana lu ke orang lain menyikapi masalah dan segala macam. Idealismenya sih lebih ke etos kerja aja sih. Lebih ke profesional. Profesionalisme ya benar. Itu. Bedain mana kerjaan gitu sama mana yang ini cuma buat main-main gitu. Mainan lah gitu. Ya. Tapi ya mainan kita apa sih? Mainan kita pameran gitu kan ya. Mainan kita main ke kampus untuk ngasih edukasi gitu. Jadi yang bedanya itu idealisme kita benar-benar pengen ngemajuin fotografi jurnalistik gitu. Fotografi jurnalistik pada umumnya, fotografi secara luas pada khususnya kebalik kali ya. Umumnya khususnya jurnalistik, fotografi jurnalistik, umumnya ya fotografi secara luas. Ya. Melihat anugerah warta foto Indonesia itu kayak apa sih? Itu ajang buat kita unjuk gigi Kang. Jadi gimana itu Kang? Itu tuh kalau bagi kita sebagai seorang pewarta foto itu ajang paling tinggi setelah di Negoro ya. APFI dulu baru di Negoro. Kalau di Negoro sih karena duitnya ya 50 juta Kang. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Adi Negoro, tapi nggak tahu ya sekarang berapa ya? Sekarang 25 atau berapa? Pokoknya tahun-tahun 2015 itu hadiahnya 50 juta lah, anugerah terbaik Adi Negoro. Nah kalau APFI sebenarnya hadiahnya berapa dan kemana? Udah di kecil ya? Kecil tapi bergengsi gitu. Nah saya suka balap-balapan ya, maaf Dan. Mang masuk nggak tahun ini? Nggak Dan, nggak masuk. Ya bareng-barengan aja. Kadang jadi kita kompetisinya lewat situ Kang. Pencapaiannya di situ. Pencapaiannya di situ ya. Sama Adi Negoro sih kalau ini gitu. Melihat fotografi jurnalistik, foto jurnalis ke depan tuh kayak apa sih? Pesimiskah atau cerah gitu atau gimana? Saya belum tahu sih ya. Cuma yang saya jalani saat ini sih ya, kalau dibilang cerah enggak, biasa aja. Karena karena saya di kantor berita ya. Jadi saya belum nggak merasakan getirnya senjakala paper gitu, newspaper ya. Mungkin di teman-teman koran saya yakin adalah kekhawatiran itu. Teman-teman kita di PR ada beberapa yang memang harus diberhentikan karena alasan tertentu gitu. Jadi kalau saya pribadi sih saya belum merasakan itu. Saya hanya khawatir dengan kondisi saya aja nih, yang udah umur segini. Kadang kan kalau belat kemana kadang kegesitan juga kan. Kegesitan juga kadang. Itu faktor usia itu gitu. emang gak bisa bohong ya. Untung ditempatin di Bandung kan. Cuma Jakarta disikut dikit udah jatuh itu. Benar. Harus kokoh ya. Tripod gak hanya tripod yang kokoh. Pondasi harus kokoh kan. Harus kokoh juga. Disikut kalau itu anteng. Jadi sebenarnya kalau untuk khawatir atau cerah, ya kayaknya belum tahu, biasa aja sih. Cuma biasa aja untuk kita yang di online ya. Maksudnya cerah pun enggak,
khawatir pun enggak, cuma yang di koran nih harus agak khawatir. Tapi yang masih punya online sih nggak usah khawatir ya, karena transformasi digitalnya udah dari dulu sih. Kalau saya lihat Republika tuh udah dari 2013 tuh mereka udah transformasi ke digital terus semua. Jadi newsroomnya pun beda, ada newsroom koran, ada newsroom online gitu. Begitu. Tapi saya nggak tahu yang lain gimana ya, sistemnya seperti apa ya. Ya intinya mah sistem sih ya. Setiap perusahaan beda sistem ya, beda kebijakan juga. Ya. Ada nggak keinginan PFV untuk berkolaborasi tidak hanya dengan pewarta foto? Ada banyak, termasuk sama RRC ya. Kita sebenarnya tujuannya pengen bikin secara global, bukan secara global sih, secara nasional lah ya, secara meriah gitu mungkin ya. Di Jakarta pernah ada Jakarta International Photo Festival, mungkin Bandung bisa kita kolaborasikan di Bandung Fotografi Month. Bandung Fotografi Month bisa. Nanti bisa kolaborasi nggak hanya komunitas, organisasi, bahkan sama mahasiswa gitu ya, sama pelajar. Saya pengen berbagai genre foto tuh ada gitu. Misalkan gitu ya di gedung sate atau di mana lah. Pengen banget gitu kita PFV Bandung bersama teman-teman yang lain tuh kolaborasi gitu. Pengen banget gitu. Intinya sih pengen memecah ya, tadi ya kata Kang Wahyu ya, memecah border gitu, biar kita tuh ya atas satu nama aja fotografi, nggak ada genre apapun. Nggak ada gitu. Eksklusivitas Kang ya? Iya, nggak ada eksklusivitas, maksudnya nggak ada yang gua mah street nih gitu kan. gua pewarta foto nih, nggak bisa. Gua foto nggak ada. Ya fotografi aja gitu. Iya, fotografi aja. Nah tapi kalau kita pribadi, kita sebagai pewarta foto gitu, memang harus bisa semua yang tadi saya bilang Kang. Salon harus bisa ya kan. Tapi tanpa menghilangkan unsur apapun ya. Selama itu nggak ngehilangin tuh masih jadi produk jurnalistik kan, gitu kan. Maksudnya olahraga pun harus bisa, nyetrit apalagi lah gitu kan. Banyak kok gitu. Kita teman-teman pewarta foto yang mengadaptasikan gaya-gaya street ke jurnalistiknya gitu. Ini pengen banget Kang, mungkin di akhir kepengurusan kita pengen ngadain festival ya gebiar atau apalah gitu bareng sama komunitas atau yayasan di Bandung. Iya Kang, hatur nuhun sudah berbagi dan bercerita sama-sami tentang dunia pewarta foto gitu. Dunia yang kelam. Wah sih. Mendung gitu. Ya, dan sampai jumpa di podcast Voice of Raw selanjutnya. Hatur nuhun Kang. Ya, sampai Kang Wahyu.